Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita ketemu hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Sudah masuk bulan Mei ya pastinya. Jadi kita sudah meninggalkan 4 lembar pertama di kalender, masuk pada lembar bulan yang kelima. Nah, mudah-mudahan semakin kesini semakin sudah menunjukkan sebuah perkembangan yang berarti, baik itu dalam kehidupan Anda, bisnis Anda, termasuk kesehatan ya. Makin hari makin bertambah bugar, gak makin hari makin leye. Hari ini seperti biasa kita akan bahas mengenai banyak hal mengenai dunia kesehatan. Saya Nina Amelia hadir bersama Pak Nyoto, pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Kita kembali lagi masih dalam suasana lebaran ya, tapi udah mau menghilang nih pelebaran ini sebentar lagi. Udah mau sebulan, udah mau lagi sebulan. Ya. Udah belum sempat puasa Syawal lagi deh, udah mau habis. Sawalnya tinggal seminggu lagi udah kelar. Tapi makin sehat ya Pak Nyoto ya? Ya. Makin berseri-seri. Berseri-seri. Oke. Meskipun beberapa saat terakhir kita ini sering banget baca berita ya, nonton juga banyak hal orang lagi membahas mengenai banyak sekali sindrom yang muncul. Seperti anaknya itu tuh salah satu komedian Dede Snandar itu yang dia kena sindrom William. Nah, ada juga yang Down syndrome ya. Iya. Ada juga sindrom Ramsay-Hunt, ada juga sindrom metabolik, ada juga banyak banget sindrom-sindrom. Mungkin banyak di antara kita tuh yang sebetulnya masih nggak terlalu pinjol. Sindrom pinjol dan Dikejar pinjol terus. Sindrom PHP. Sindrom PHP. Lagi musim loh kayaknya yang pada di ghosting. Nah, mungkin banyak di antara kita yang masih belum terlalu paham sih apa sih itu gitu ya. Kalau ngebaca nggak cari sendiri kok ruwet banget ya. Apa sih sindrom dan apa sih bedanya sama penyakit gitu. Kita bahas hari ini ya Pak Nyoto ya. Iya, betul. Dan untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami, boleh silahkan WhatsApp di 081511 103 103. Dan juga bisa saksikan kita berdua di YouTube channel kita ya, Ziman Herbal. Mungkin kita bahas bedanya penyakit sama sindrom. Itu apa sih? Sebenarnya kebanyakan kalau kita awam tuh ya, antara penyakit sama sindrom kita sama aja deh, penyakit juga gitu kan. Tapi kalau di dunia kedokteran sebenarnya penyakit dengan sindrom itu sesuatu yang berbeda gitu kan. Jadi kalau penyakit apa penyebabnya, kalau sindrom apa penyebabnya, itu ada bedanya. Jadi kalau kita yang paling sering dengar itu kan penyakit, ya kan. Penyakit itu pasti biasanya memiliki gejala tertentu, ya pasti nggak enak dong gejalanya ya. Kemudian bisa diamati, bisa diukur. Dan biasanya penyakit itu pun proses terjadinya penyakit bisa dipelajari, bisa diukur, bisa dinilai, bisa diamati gitu ya. Contohnya penyakit yang umumnya akibat dari infeksi bakteri gitu ya, infeksi jamur, infeksi virus gitu kan bisa diamati. Nah, jadi yang namanya penyakit itu bisa diprediksi juga gitu, karena namanya penyakit. Penyakit jantung, penyakit diabetes, Ya, penyakit flu, penyakit menceri, influenza, batuk, radang, ispa, penyakit apa lagi? kanker Menteri, kering. kantong kering gitu ya. penyakit hati. Penyakit hati, ya. Penyakit PHP. Penyakit Kalau perjalanannya psikologi. bisa dideteksi, wah ini PHP-nya akibat ini ya, itu berarti penyakit. Itu berarti penyakit. Tapi kalau Karena PHP-nya tidak bisa dideteksi, apa berarti penyebabnya? Sindrom. Oh gitu. Iya. Jadi kalau berarti bedanya penyakit dengan sindrom adalah diketahui sebabnya. Iya, Oh. jadi kalau sindroma itu apa sih kan gitu. Kalau penyakit kan kita bisa amati tuh prosesnya, bisa diprediksi perkembangannya, penyebabnya itu jelas. Nah, kalau sindrom ini juga sama, gejala yang secara khas itu muncul bersamaan ya. Jadi setelah muncul bersamaannya gejalanya nggak nyaman lah, pasti namanya juga gejala penyakit gitu kan. Tapi penyebab atau mekanismenya terjadinya itu sepenuhnya belum dipahami. Kenapa ya kok bisa begini, kenapa ya bisa begitu, belum sepenuhnya bisa dipahami. Jadi masih goib gitu. Oh, jadi kalau Masih penyakit misterius. flu berarti karena virus Iya. gitu maksudnya. Ada sindrom flu nggak?
Sindrom flu nggak ada. Tapi kalau dulu AIDS ya, Acquired Immune Deficiency Syndrome dulu kan penyebabnya, gejalanya apapun belum diketahui. Lama-lama pas sudah diketahui dikeluarkan tuh dari penyakit, bukan AIDS lagi tapi AIDS doang gitu. Oh, nggak pakai S, Nggak sindromnya pakai S, dihilangkan. dihilangkan. Oh, jadi sindrom itu tidak jelas penyebabnya. Ya, jadi begitu prosesnya kenapa bisa terjadi, kemudian juga penyebabnya yang spesifik apa, kemudian mekanismenya bagaimana. Bahkan kadang-kadang sampai proses penyembuhannya juga belum tahu gitu ya kan. Kayak AIDS sampai sekarang saya pengen tahu cara penyembuhannya kan. Oke. Kemudian penyakit Down syndrome walaupun itu genetik, tapi kenapa bisa terjadi genetik seperti itu dan prosesnya bagaimana, terus bagaimana penanganannya kan juga belum. Nah, tapi dari segala macam sindroma yang demikian banyak, kan sindroma itu banyak banget gitu ya. Dari sindroma yang paling penyakitnya umum sampai yang paling susah disembuhkan gitu kan. Contohnya ada sindroma Guillain-Barré. Ini susah banget nyebutnya nih. Coba? Ini gangguan autoimun. Oh, Tapi karena gangguan ini Guillain-Barré ini sindroma yang bikin ototnya itu melemah secara bertahap, lama-lama lumpuh. Lagi sindroma Stevens-Johnson ya, keren sih namanya Stevens Johnson. Nanti kita bahas berikutnya karena sudah dapat tanda-tanda. Baik, berarti kalau misalnya belum diketahui gejalanya, obatnya juga susah dong ya? Ya, karena yang mau diobatin yang sebelah kanannya. Oke. Penasaran kan sebetulnya? Mungkin ada di antara Anda atau mungkin keluarga Anda yang terdeteksi terkena sindrom tertentu. Kita akan bahas nanti ya seperti apa. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi tadi di prolog Pak Nyoto udah garis bawah bedanya penyakit dengan sindrom adalah penyakit itu jelas sebabnya, sementara sindrom belum diketahui sebabnya. Nah, secara otomatis ini masih jadi PR besar ya kalau misalnya seseorang terkena sindrom tertentu gitu, karena secara otomatis dia obatnya juga jadi agak susah karena penyebabnya belum jelas. Kalau virus kan obat virus gitu ya Pak Nyoto ya. Iya, kasih antibiotik gitu ya kalau obat-obatannya ya. Itu lebih berbahaya mana penyakit dan sindrom? Jadi semua penyakit maupun sindrom sama-sama kita tidak bisa anggap remeh. Kan yang paling penting bagaimana kita memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri kan. Cuma bagaimana bagi mereka yang punya masalah dengan sindroma, kan sindroma ini banyak sekali ya, seperti saya sebutkan tadi ya. Di antaranya juga ada sindroma koroner yang menyebabkan jantung koroner gitu kan. Kemudian ada lagi sindroma nefrotik di mana dia punya ginjal itu bocor sehingga proteinnya kemana-mana. Penyebabnya ya belum tahu. Jadi tubuh itu jadi bengkak semua, tekanan darahnya tinggi. Kemudian juga ada sindroma koroner akut. Ya, ini penyakit sindroma yang gawat-gawat ini ya. Karena kurangnya aliran darah ke jantung yang menyebabkan serangan jantung atau kondisi ya jantung koroner lah, ya kan. Itu ternyata juga ada juga sindromanya. Tapi yang paling sering zaman modern itu ada sindroma metabolic disorder, sindroma kerusakan sistem metabolik. Nah, kerusakan sistem metabolik itu dari sistem pencernaan, bukan sistem metabolik aja. Ada sindroma sindroma leaky gut syndrome dulu deh. Habis metabolic disorder, sindroma leaky gut syndrome, usus halus yang bocor. Jadi sindroma usus halus bocor. Kemudian setelah itu leaky gut syndrome, apalagi irritable bowel syndrome, sindroma iritasi usus besar. Jadi semua pencernaan aja udah banyak sindromnya. Itu yang paling sering deh ya. Tapi yang paling sering itu adalah sindroma metabolic disorder. Jadi kalau ada orang kena masalah penyakit itu langsung 3 gitu ya. Umumnya pas dicek kadar gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, sedangkan lemak baiknya HDL-nya rendah. Itu udah rusak deh tuh metabolismenya. Itu udah sindroma metabolic disorder. Nah, kalau udah 3-3-nya itu kena jeger, nah rusak sistem metabolik, jadi udah disebut sindrom. Kok bisa 3-3-nya muncul? Gula darahnya tinggi, hipertensi, kolesterolnya tinggi. Nah, itu sindroma metabolik. Kan kita tahu ya, metabol itu artinya mengubah makanan menjadi nutrisi. Tapi kalau dia tidak mampu mengubah makanan menjadi nutrisi secara optimal, secara baik, akibatnya sindroma metabolic disorder. Nah, ciri-ciri utamanya itu biasanya resisten insulin. Apa sih yang disebut resisten insulin? Kan kita konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, oleh
enzim amilase atau enzim apapun dalam tubuh kita kan dirubah menjadi gula. Nah, gula ini kan sama insulin dibawa ke dalam sel, tapi selnya nolak, resisten, nggak mau saya dimasukkan gula. Padahal gula itu kan dibutuhkan untuk membangun energi. Nah, kalau udah selnya nolak, nggak bisa dimasukkan insulin, nanti insulinnya itu yang tadinya cuma butuh 1 kurir, bawa temannya nih, gimana nih, bandel banget nih, sel nggak mau masuk, yuk kita gedor, 2 insulin, 3 insulin, 4 insulin, insulinnya makin banyak untuk memaksa masuk ke dalam sel, resistennya makin kuat, nanti lama-lama kadar gula darah kita meningkat, karena gulanya yang di dalam darah nggak bisa dimasukkan sel. Bukan berarti insulinnya kurang, insulinnya cukup-cukup aja, Tapi resisten. tapi selnya nggak mau dimasukkan gula. Karena apa itu nggak mau itu? Udah budak kali itu sel. udah budak. Udah ya males kan? kali ya, Udah muak males ya. gitu ya. Jadi Sebabnya nggak tahu Pak kenapa itu selnya nggak mau. nanti kita bahas sebabnya. Sekarang kita cerita dulu kan. Oke. Kemudian kalau gitu kita dapat energi dari mana nih? Kalau kita udah resisten. Nah, biasanya kita oleh tubuh kita kan gula nggak bisa dirubah menjadi energi. Dia cari energi cadangan dong. Yang diambil Lemak. apa? Lemak tubuh. Jadi lemak tubuhnya dibakar menjadi energi. Tapi hasil pembakaran lemak tubuh ini namanya aseton, disebut asam aseton. Jadi begitu kita dibakar, asam aseton ini kan sangat-sangat toksik ya. Kita ngomong aja mulut kita udah bau kayak asam aseton tuh, apa namanya, pembersih kutek gitu ya. Memang mulutnya wangi-wangi sih, kayak aroma manis-manis. Tapi itu kan membuat tubuh kita makin kebanyakan racun asam aseton. Jadi energi, tapi asam aseton makin banyak, makin rusak deh sistem kita karena kebanyakan asam. Jadi efeknya itu sangat banyak, efek dominonya gara-gara sel kita resisten. Nah, itulah yang disebut resisten insulin, disebut diabetes tipe 2 resistensi insulin. Dan kadang-kadang waktu kita masih remaja, masih anak-anak, masih dewasa, masih nggak ada tuh yang namanya diabetes, tiba-tiba resisten sel-sel kita pada membandel semua, nggak menolak gula. Akhirnya gula darah kita naik, tekanan darah kita naik, kolesterol kita meningkat, ya sudah, kerusakan sistem metabolik. Nah, kita bahas setelah sesi berikut. Sedih sekali sih ya. Dan itu nggak tahu sebabnya apa. Ya sudahlah. Kita teruskan nanti di lain setelah ini. Nanti ya kita cari tahu sebetulnya itu apa sebabnya sampai saya bisa budak gitu ya, nggak mau dimasukin insulin. Kita bahas setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, 081511103103 kita buka untuk Anda Ziman Lovers yang ingin bertanya hari ini. Nanti akan dijawab oleh Pak Nyoto ya. Jangan lupa subscribe dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Tadi Pak Nyoto bahas salah satu dari sindrom itu adalah sindrom metabolik. Jadi ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan secara bersamaan ya. Tadi bisa potensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Pak Nyoto udah jelasin juga kenapa, contohnya adalah kenapa diabetes karena selnya resisten sama insulin. Iya. Terus menggunakan lemak sebagai sumber energi. Betul. Kemudian jadi overdose untuk aseton. Iya, badan keton lah, keton. Makanya kalau aseton itu nggak apa-apa. Oh, benar. Makanya sama. kalau orang yang diet lemak kan ada ya, diet keto ya. Makanya keracunannya ketosis. Oke. Jadi keton itu karena lemak itu kan hasil pembakarannya keton makanya diet keto itu kan diet lemak. Oke. Jadi sisa pembakarnya ya asam keton. Tapi kalau keracunan keton kebanyakan jadi ketosis gitu. Kalau keton Bagaskara gimana? Keton Bagaskara itu saya suka Pulang lagunya. ke kotamu. Ada setangkup haru dalam rindu. Asik, masih seperti dulu. Jadi kita karaoke kalau gitu. Ya, oke deh. Oke, tadi kenapa sebabnya itu saya bisa resistance? Jadi kita cerita ya, dalam pencernaan kita aja nih, konsep pencernaan kita ini yang paling berbahaya kan sebenarnya sindroma itu, sindroma metabolic disorder yang kita bahas kali ini. Kemudian penyebab dari berbagai macam penyakit autoimun ya, leaky gut syndrome, sindroma usus halus yang bocor. Kemudian juga penyakit macam-macam tuh, dari masalah irritable bowel syndrome, sindroma usus besar yang iritasi. Capek deh semua pencernaan kita ini kalau nggak kita rawat, semuanya jadi bukan sekedar penyakit, sindrom. Kenapa bisa terjadi masih misterius, goib gitu kan. Tapi sebenarnya sih nggak goib-goib amat, karena bagi saya itu semua penyakit itu sumbernya dari faktor
konsumsi makanan kita. Contoh kalau kita sebut metabolic disorder, kenapa sih orang bisa resistensi insulin kan gitu ya? Nah biasanya faktor risikonya itu biasanya orang yang obesitas, orang yang kegemukan. Jadi orang yang kegemukan itu punya risiko kena resistensi insulin, lama-lama diabetes, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, lama-lama ya jantung dan sebagainya, komplikasi deh, ya kan? Nah jadi ada nggak yang orang tidak obesitas bisa kena metabolic disorder? Bisa, ada perlemakan di hati namanya fatty liver. Itu juga umumnya bisa kena resisten insulin, lama-lama kerusakan sistem metabolik juga. Jadi mau kurus juga bisa ada risiko, gemuk ada risiko. Katanya stres berkepanjangan juga bisa. Stres berkepanjangan juga sangat bisa, karena hormonal itu kan menghasilkan hormon norepinefrin. Aduh capek deh kelibet-libet ya. Juga hormon kortisol. Nah kortisol itu jujur aja ya, dia itu setingkat. Kok pakai jujur aja emang kenapa? Nah, kalau nggak jujur kita nggak bohong ya? kita nggak enak gitu loh. Jadi mesti jujur. Kebiasaan ya? Kebiasaan. Ya, kalau ngobrol pasti gitu, jujur aja sih. Terus. Jadi hormon kortisol itu, kalau kita stres kan kortisol dikeluarkan. Dia tuh tingkatnya itu seperti tingkat racun bisa ular kobra, di bawah sedikit satu level. Jadi begitu kortisol dikeluarkan kan kita jadi lebih alert, lebih waspada. Namanya kan orang udah cemas, udah dikduk. Namanya orang stres kan, panik. Nanti kita punya pembuluh darah itu mengkerut semua. Menyempit, oke. Ya otomatis lama-lama merusak sistem metabolisme kita, juga bisa kena metabolic disorder sindroma metabolik. Metabolik kan metabolisme ya. Disorder salah fungsi, jadi sindroma metabolisme yang salah fungsi. Nah akibatnya kita umumnya itu resistensi insulin. Tapi penyebab utama juga dari faktor pola makan sih. Kita konsumsi makanan yang banyak mengandung trans fat. Apa sih itu trans fat? Nah masalahnya makanan zaman sekarang itu udah trans fat semua gitu. Kalau nggak bertrans fat jarang ya kan. Makanan yang paling sering itu apa ya, goreng-gorengan itu trans fat. Kemudian Pak jangan disebut Pak itu. Kita jadi takut makan itu. Padahal ya, kalau nggak ada kan itu kalau bagaimana kita ya? digorengnya itu cuma 1-2 kali goreng, itu kan masih sedikit kadar trans fatnya. Ini udah minyak gorengnya butek, warnanya hitam, udah 1000 kali goreng, pakai itu tambah gurih rasanya. Tapi kan racunnya makin banyak, sebut rancid oil, minyak gorengnya udah rusak tapi makin enak kalau dimakan. Terus digorengnya pakai margarin. Margarin itu dari minyak sayur yang dihidrogenasi jadi padat gitu ya. Kalau butter lebih sehat dibandingkan margarin, dari minyak sayur yang dihidrogenasi. Di udara terbuka aja dia padat, padahal aslinya dia kan cair dipadatkan pakai hidrogen. Nah masuk ke dalam tubuh kita kan nggak bisa dicerna, artinya lama-lama melapisi kita punya sel-sel yang tadi sel kita normal bisa nyerap gula, lama-lama dia resisten gara-gara banyak trans fat di sekelilingnya. Karena konsumsi. Berarti salah satu sebabnya dari sel budak karena terlalu banyak trans fat. Iya, nanti kita bahas lagi makhluk apakah itu trans fat. Oke. Biasanya kalau misalnya ada banyak kotoran budak ya beli curkan. Kecelakaan ya. Oke. Baik, nanti dilanjut ya. Ada pertanyaan yang masuk, kita akan bahas nanti setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi sebabnya itu hal-hal sepele sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan karena berhubungan dengan makanan ya. Ini makanan ini memang paling penting banget sih, yang sering kali tuh kita abaikan ya Pak Nyoto ya. Iya. Karena nafsu kita pada makanan-makanan enak ternyata banyak mengandung trans fat, itu berbahaya banget. Punya dampak yang waduh sampai pada metabolic disorder ya, sindrom metabolic Jadi disorder. makanan yang frozen food mengandung trans fat. Kemudian makanan camilan-camilan. Tapi kalau misalnya itu kita bikin sendiri tapi frozen enggak trans dong, fat kali kan kan. saya cerita Aku sering yang bikin produksi ayam marinasi. Yang kita motong sendiri, masukin frozen sendiri enggak. Kalau kita produksi massal yang tapi biasanya aku jual juga. diawetkan. Kalau yang diawetkan itu kan biasanya dia pakai trans fat tanpa kita sadari kan. Oke. Jadi yang beli di saya aman. Jadi yang dibeli di Bu Nena aman lah. Trans fatnya udah saya sedot. Oke. Terus ada beberapa juga penyebabnya kayak merokok. Ya. Itu juga ternyata kurang olahraga. Kemudian juga apa namanya, kebanyakan pinjol. Kan stres. Pinjol mulu.
Tapi Oke. saya kemarin lihat itu sih kasus orang kena pinjol kesian. Iya emang banyak. Kemudian Ada juga- pertanyaan Pak, boleh ada, nggak? boleh, ada pertanyaan. ya. Oke. Ziman itu bisa mengatasi aman untuk wasir nggak sih dari Pak Herman di Jakarta? Oh ya, sangat aman sih. Jadi bagi mereka yang punya masalah wasir ya, baik wasir luar ataupun wasir dalam, konsumsi Ziman terus itu meminimalisir wasirnya itu kumat ya. Kok bisa? Kan wasir itu kan Iya. menggelembung. Wasir itu kan menggelembung ya, dan biasanya itu kalau kita sebut varises, tapi varisesnya ada di dubur. Nah kalau kita konsumsi Ziman kan memperlancar peredaran darah, tapi biasanya dia punya mukosa lapisan itu juga tetap aja bagi mereka yang punya wasir udah rentan. Udah Jadi kadung. kalau kebanyakan makan cabai campur lada yang pedas banget ya kambuh lagi ya Oh. kan. Makan pedas-pedas udah itu ladanya, jahenya yang panas-panas ya kambuh lah ya Udah kan. gitu kalau pupinya keras juga tambah. Pupnya keras juga kambuh. Jadi kalau bisa banyak makan sayur-sayur, buah-buahan, serat, dan jangan makan yang makanan yang sifatnya pedas dan panas. Bukannya panas itu maksudnya bukan air panas ya, yang maksudnya jahe, yang- lada, cabai puyang, apalagi deh ginseng yang pedas-pedas panas itu biasanya gampang dia pendarahan. Omonganku Ya Masuk itu apa wasir kering? untuk dalam hati. masuk panas. Loh, kok dia bertanya apa hubungannya wasir sama Ziman, Pak? Oh, jadi kalau konsumsi Ziman ini begitu peredaran kita lancar, meminimalkan wasirnya nggak gampang kambuh gitu ya. Oh. Tapi kalau udah konsumsi Ziman wasirnya nggak kambuh-kambuh, tapi tetap aja makan cabai-cabean sama yang aja. pedes-pedesan itu ya, seperti jahe, ginseng, cabai puyang, lada, semuanya dikonsumsi ya sama juga bohong, karena kan pemicunya kita konsumsi juga. Jadi konsumsinya kalau perlu konsumsi mie jangan level 4 lah, level 0 lah semua Tapi makanannya biasanya itu. ibu-ibu yang habis melahirkan juga bisa wasir loh, Pak. Ya karena kan ngeden. Ngedenya itu ya. Begitu ngeden kan lama-lama pembuluh darahnya itu melebar yang ada di dubur. Akibatnya melebar ambeien ya, jadi apalagi mereka yang sudah sering konstipasi atau sembelit ya kan dia ngeden terus, dia melebar juga. Jadi kalau kita konsumsi Ziman, konsumsi ke sayur mayur, serat-serat, buah-buahan, ya otomatis kan buang air besarnya lancar. Jadi pas buang air besar nggak gampang timbul tombol atau pendarahan karena semua sudah normal. Tapi itu bisa nggak buat obat luar? Karena kalau udah kambuh kan sakit Bisa. sekali itu. Dia Kalau udah dioleskan. kambuh bisa dioleskan, diteteskan di bagian yang sakit sedang bengkak itu tadi. Iya, Oh. itu nanti panas-panasnya, kemudian gatalnya apa segala macam bisa berkurang karena kan di dalam Ziman itu udah ada anti iritasi, anti inflamasi, anti radang, anti bakteri, anti jamur dan sebagainya, bisa mencegah infeksi lebih parah. Oke, gitu ya. Jadi aman ya Pak Herman di Jakarta. Semoga segera sembuh. Lanjut Pak Nyoto. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah metabolic sindrom metabolisme, udah ada obesitas, walaupun tidak ada obesitas tapi sudah punya kolesterol tinggi, LDL tinggi, trigliserida tinggi, kemudian juga dia tekanan darahnya sudah tinggi, gula darahnya juga sudah tinggi, kan udah rusak tuh metabolismenya, disebut sindroma metabolik. Ya solusinya banyak-banyak makan minum Ziman, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Nah sembari minum Ziman, pola makannya harus pola makan yang real food. Real itu tanpa dimasak. betulan ya, food itu makanan, jadi makan betulan, jadi bukan makanan yang kemasan-kemasan siap saji yang banyak trans fatnya, makanan yang udah diproses berkali-kali, itu bukan real food. Saya sebut junk food lah ya, makanan. Kalau sup apa? Real food bukan? Kalau sup kita masak sendiri ya real food, Real food. kan. Oke. Kita makan sayur bening, sayur singkong, sayur kacang Itu real panjang food ya. kan. Jadi Itu- bukan yang ada kandungan-kandungan Iya, tambahan. bukan yang dikonsumsi yang udah dalam kemasan, itu biasanya bukan real food. Tapi kalau kita makan sayur-sayur misalnya cuci bersih kacang panjang, kita enak itu. yang fresh gitu kan. Buat lalap ya. Kol apalagi itu pohon-pohan, terong ya kan. Kenikir. Iya, kalau kita konsumsi terong pun pakai minyak goreng yang sekali goreng, jangan udah berkali-kali. Kita makan sendiri real food, ya otomatis itu mencegah kita lebih parah, kita punya penyakit metabolic disorder yang akibatnya bisa menjadi penyakit komplikasi dan kronis gitu loh. Makanya zaman dulu tuh nggak ada kakek nenek kita kena metabolic disorder ya Iya, Pak. karena mereka makanya nggak mereka pernah sehat. makan makanan dalam kemasan, nggak pernah makan frozen food, nggak pernah makanan yang pakai minyak trans fat. Mereka kan pakai minyak kelapa betulan, minyak kletik kata orang ya. Kletik apa kelentik gitu. Kelentik. Kelentik. Ya. Nanti kita Kalau bahas. kelentik itu aku. Oh gitu. Oke, kita masih punya satu sesi lagi Ziman Lovers. Jangan lupa ya, kita akan kembali lagi. YouTube channel kita subscribe dong. Oh iya. Ziman Herbal. Biar dapat pahala ya. Oke.
Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi asupan itu penting sekali, olahraga. Kayaknya kalau kita bahas itu tuh klasik banget ya. Paling juga gitu-gitu doang. Iya sih. Ya kalau dibahas doang ya emang klasik gitu-gitu doang. Karena itu harus dilakukan. Sedikit Iya. memaksa. Harus memaksakan diri untuk berolahraga. Iya. Soalnya kan? kadang-kala ya Pak, kita tuh kayaknya tuh sekarang enak-enak aja karena masih muda. Ya, tapi tuh numpuk terus yang ada nanti pada saat tua kita menderita. Jangan sampai itu terjadi. Tapi metabolic disorder atau sindrom ini apakah hanya terjadi pada orang-orang tua? Jadi metabolic disorder ini nggak melulu orang tua, anak muda banyak yang Juga kena. ada. Kepala 3, kepala 4 zaman sekarang itu udah kena sindroma ini. Dan begitu dicek kolesterol tinggi, gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nah, udah resistensi insulin, wah udah kena diabetes mellitus gitu ya. Kemudian juga ada obesitas, ada tren fatty liver di livernya. Udah ini sindroma metabolik. Dan biasanya bayangkan kalau dia secara medis obatnya apa yang dikonsumsi? Obat kolesterol, obat gula darah, obat apa lagi tuh? Obat Obat tekanan jantung. darah, obat jantung, obat pengencer. Wah, udah kayak makan nasi deh tuh obat demikian banyak. Tapi kan yang diatasi cuma gejalanya. Kita kan mau penyembuhan hakiki, rubahlah gaya hidup dengan rubah pola makan, rubah pola istirahat, rubah mental agar nggak stres, rubah olahraga yang rutin, konsumsi makanan yang real food, sayur-sayur, buah-buahan segar, dan hindari itu makanan kemasan, mau dari plastik, mau aluminium foil, mau dari styrofoam, junk food, semuanya buang semua, keluarkan yang ada isi dalam kulkas sama makanan sampah, ganti dengan makanan sehat, pola makan diatur, kalau perlu puasa juga, intermittent gitu ya. Dan yang paling penting konsumsi zimannya rutin. Begitu konsumsi ziman rutin, pola makan, gaya hidup, olahraganya diatur. Nah, nanti kita nggak perlu kok ketergantungan obat-obatan yang malah memperparah kondisi kita kalau kita berkepanjangan. Karena kan paling penting kalau kita udah bagus parameternya, kolesterolnya udah menuju normal, gula darah menuju normal, kemudian kita punya tekanan darah menuju normal, kan nggak butuh obat lagi. Yang kita butuhkan gaya hidup sehat, pola makan sehat, olahraga yang teratur, konsumsi ziman yang teratur. Oh, ternyata sindroma ini bisa diatasi. Tapi kita itu yang paling berat itu merubah kebiasaan yang sudah menjadi karakter, kan gitu. Betul sekali. Jadi berjanjilah pada diri Anda sendiri ya untuk merubah itu semua. Semua hal yang disampaikan akan kemudian terdengar teoritis kalau itu tidak kita lakukan. Ya, betul. Ngejanjiin pacar aja bisa gampang ya. Tapi janji bahwa kita akan sehat, berjanji pada diri sendiri untuk berkomitmen hal itu memang ya butuh effort ya Pak. Ya karena Tapi, kalau nggak peduli ya udah kena metabolic disorder sindroma, cuek-cuek aja, nanti kan lama-lama ke penyakit jantung, lama-lama ke penyakit ginjal, kan gitu. Lama-lama ke berbagai macam organ kita yang melemah, kita udah nggak berdaya karena lama-lama komplikasi. Nah, jadi jangan sampai penyakit itu kita menunggu parah dulu, karena sindroma metabolik itu, yang namanya sindroma kan kita tahu ya, itu kadang-kadang prosesnya kita nggak ketahui, sedikit lama-lama makin besar. Jadi tekanan darahnya naiknya pelan-pelan menuju tinggi, tapi kan kolesterolnya naiknya pelan-pelan menuju tinggi, gula darahnya pelan-pelan menuju tinggi. Jadi nggak bisa diprediksi. Tahu-tahu begitu kita punya gejala penyakit yang datang bersamaan dan khas, diteliti parameter kesehatan kita sudah rontok semua, udah nggak ada yang bener gitu ya. Rapot kesehatan kita udah merah semua. Udah metabolic disorder sindroma. Nah ini kalau udah dapat rapot merah, kita harus benar-benar rubah gaya hidup, pola makan, pola istirahat, pola stres, manajemen stres, olahraga teratur, minum zimannya nggak bisa. Saya minum ziman sehari 5 tetes deh, udah nggak bisa. Minum zimannya minimal 5 tetes sehari 4-5 kali. Jadi beli zimannya tuh kalau perlu 1 bulan itu minimal 5 botol. 3 bulan kita protokol, kita pola hidup, gaya hidup sehat dengan pola makan dan minum zimannya teratur. Nanti Akan di bulan lihat ya. ketiga dicek lagi, wih ternyata rapot kesehatan saya sudah mulai Bagus membaik. ya. Nah kan kita tenang, tapi udah menjadi karakter, jadi kebiasaan gaya hidup sehat, kan Oke. gitu. Jadi begitu ya Ziman Lovers ya. Pokoknya mulai sekarang betul-betul strict untuk hal-hal yang dimasukkan ke mulut ya. Untuk dikonsumsi itu harus betul-betul yang sehat, karena hasilnya panennya itu nanti. Iya. Gitu. Ziman jangan lupa sehari
3 kali minimal 5 tetes setiap Betul. kali minum ya. Tapi kalau sudah sampai pada sindrom metabolik memang harus 5 kali sehari. Ya kan kalau udah kena sindrom metabolic disorder pasti udah kelelahan kronis, gampang capek, badan suka gatal-gatal, imunitas rendah. Kalau laki-lakinya ya impoten, loyo lah ya. Oh, jadi loyo ya. Makin loyo dong, semakin meningkat. Nah itu yang harus kita hindari jangka panjangnya. Kita journey of suffering, perjalanan penderitaan akibat penyakit yang makin lama menggerogoti. Mesti kita pangkas sejak dini. Nggak mau, gitu nggak deh. mau kayak gitu ya. Makanya ya benar-benar yuk kita janji pada diri kita sendiri. Pak Nyoto terima kasih ya sudah hadir Sama-sama, Mbak hari ini, Nina. banyak memberikan pencerahan pada kita. Selalu diingatkan ya biar kita punya gaya hidup sehat itu yang penting banget. Ya percuma deh sok gaya, selfie sono Iya. sini, ini ono ya kan. Dan dapat apresiasi dari sini sono, tapi ternyata badan kita sendiri nggak keurus. Wah udah deh mendingan nggak ya. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Nyoto. Terima kasih sekali lagi dan Anda Ziman Lovers. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Zima.